Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamka. Saya guru matematika SMA N1 Lape Sumbawa NPB. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Praktek pembelajaran yang saya laksanakan mengambil materi pokok statistik, submateri, penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Dan kegiatan ini dilaksanakan di kelas 12 MIPA 1 SMA N1 Lape. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan, semoga bermanfaat. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anakku semua, kemarin sudah kita belajar materinya jarak ya. Jarak dari titik yang terakhir dari titik ke Sekarang kita akan lanjutkan yang pelajaran baru yang namanya statistik. Tetapi sebelumnya silakan satu orang untuk memimpin doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi berkah, nilai yang lebih kepada kita. Silakan satu orang pimpin doanya. Ayo kelas. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Sekarang kita kan jam ketiga. Yang pertama, kedua yang tidak masuk ini Nasaruddin. Ada lagi yang tidak masuk atau yang bolos? Nasaruddin? Berarti memang satu orang yang tidak masuk ya? Ya. Satu orang tidak masuk, berarti jumlah yang masuk sebanyak 3. Perhatikan pelajaran kita statistik. Ini adalah pelajaran yang pernah kita bahas, pernah kalian dapatkan di SMP. Tetapi bedanya kalau di SMP itu datanya data tunggal. Nanti kita lihat nanti apa perbedaannya. Sekarang statistik SMA itu materinya adalah datanya itu data yang berkelompok. Nah, untuk hari ini yang kita akan pelajari adalah kalian diharapkan untuk mampu membuat target kita ini. Harus mampu kalian buat tabel distribusi frekuensi namanya. Sampai biasa itu ya. Karena kalau tabel di dalam statistik itu biasalah kalian harus mampu yang terakhir paling terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan statistik. Masih pentingnya statistik dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya putar videonya. Yang jelas dalam kehidupan sehari-hari tidak pernah lepas dari statistik. Contoh ya. Tindunung tanam padita talui hasil. Tindunung anak tanam padita talui hasil. Itu kan data itu. Berdasarkan 3 tahun terakhir misalnya tanam padi bagus, jadi kita bisa pilih padi mana yang kita tanam paling bagus. Itu contoh sederhana itu. Nah, sekarang coba kita tampilkan video ini. Ini adalah pentingnya statistik dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kita saksikan bersama. Semoga semuanya sehat, tetap semangat. Seperti yang kita lihat pada judul video ini, kita akan membahas mengenai pentingnya statistik yang terjadi. Tak jarang, informasi yang kita peroleh berasal dari perhitungan matematis dalam bentuk statistika. Pada video ini adalah sejumlah kegunaan statistika dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menjadi bukti bahwa Baiklah, Anda semua, ini videonya sangat lengkap. Tadi apa kegunaan statistik dalam kehidupan sehari-hari.
Tapi kegunaan ini kan masih berupa kata-kata, kalimat, suara ya. Tapi saya akan bertegas bagaimana pentingnya statistik dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, SMA itu kan ada kantor atasannya, ada Dikbud ya. Camat ada bupati, pertanian ada kantor pertanian. Satu-satunya nama pelajaran di matematika yang ada nama kantornya itu adalah statistik. Di Sumbawa ada. Ini contoh. Badan Pusat Statistik. Ini pekerjaannya mengelola semua statistik kehidupan Indonesia. Ini yang berkantor yang di Jakarta. Statistik pangan, statistik pendidikan, statistik kependudukan, semua ada di sini untuk nasional. Di Sumbawa pun ada. Ini bentuk kantor statistik yang berada di Sumbawa. Karena pentingnya statistik, pemerintah merasa perlu membuat semacam badan yang khusus mengelola tentang data-data statistik. Karena apa? Dari tayangan tadi ternyata data itu sangat penting untuk kita evaluasi di mana yang perlu kita tingkatkan dan mana yang perlu kita perbaiki. Kan pasti ada data. Data juga ada. Pasti data siswa itu pasti ada di BPS ini. Data guru juga pasti ada. Data sekolah ada di sini. Data pertanian ada di sini. Data kependudukan ada di sini. Data pertanian ada di sini. Data pedagang semua ada di sini. Jadi tidak, makanya kita berharap siapa tahu di antara kalian ada yang bisa masuk ke sini bekerja. Karena apa? Ini istimewanya pada statistik ini adalah dia vertikal anak semua. Dia tidak di bawah bupati. Dia vertikal dia. Dia langsung dari pusat. Kalau dinas-dinas ini kan atasannya bupati ya. Dia makanya badan ini kan langsung dia vertikal langsung ke pusat ya. Dia tidak bisa diintervensi oleh bupati, tidak bisa diintervensi oleh gubernur. Karena dia sifatnya pusat. Kalau data pertanian itu masih bisa, kalau kantor pertanian, kantor pendidikan masih bisa ada intervensi horizontal. Ya, ini salah satu pentingnya statistik. Ternyata ada kantornya di Sumbawa, secara nasional juga ada data ya. Berapa banyak datanya ini? 5 baris, banyak 6 kali 5 3. Perintahnya silakan membuat tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kalau kita mengikuti data seperti di SMP, kalau 30 kan pasti kita buat 30 baris ya. Ada sekali ada data itu sampai 30 baris. Karena ini termasuk data yang banyak, maka kita akan buat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Bisa dipahami? Nanti di LKPD-nya akan membuat distribusi frekuensi dan akan membuat histogram. Di LKPD itu langkahnya sangat jelas dan ini kalian akan selesaikan secara kelompok. Kita akan bentuk kelompok sampai 6 kelompok. Satu kelompok 5 orang. Oke, silakan dibuat kelompoknya dulu. Atau bertanya dulu ya. Satu kelompok pokoknya jangan lebih 5 orang intinya. Ya, itu seperti kelompok kemarin. 5 orang ini 5 orang tidak pas. Itu 5 orang. 6 plus 5 lah. Pas 5 ini kelihatannya yang hadir kan 30 kan? 30 bagi 4 kan 5. Ayo lah cepat. Berapa ini? 1, 2, 3, 4.
mengajarnya sebagai panduan kalian itu melaksanakan tugas proyeknya. Oke, silakan dibuka yang jelas. Jangan lupa tulis kelompok seperti yang kemarin ini kelompok A, ya. Kita sebelah nama kelompoknya. Ini A, ini B, ini C, itu D. Nanti sudah di Jadi kegiatan pertamanya itu berada pada lembar yang kedua. Oke, silakan didiskusikan ya berdasarkan bahannya, berdasarkan buku yang kalian miliki. Boleh berjalan-jalan dulu matematika, bawa lembar yang kedua. Kalau kalian ikuti yang kedua itu pasti silakan. Langkah pertamanya kan membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama silakan diurutkan datanya yang titik-titik itu. Silakan diurutkan dulu. Coret kita. Ini bukan kelompok kita. Jadi langkah pertama mengurutkan data. Silakan diurutkan datanya. Nanti kalau misalnya kamu urutkan tanggal 71 atau silang saja sampai di nyak-nyak kita pertama. Jangan dulu. Data yang sudah diurutkan silakan disilang supaya jangan terpengaruh dengan data yang sudah dimasukkan. Karena kita akan kerjanya manual, lain kalau menggunakan komputer nanti beda lagi. Silang ya kan? Silang. 25 beneran ada? Nanti kan ada contohnya di sini ya. Kan banyaknya data kan 30. Nah, dari urutan itu kalian tahu mana data yang terkecil, mana data yang terbesar. Itu yang kecil kan yang pertama kan. Mana data yang terkecil? Ya, udah 71. Ikuti saja. Nah, ikuti langsung kalau gitu. Nah, ngajarnya ada contohnya ya. Nah, mengurutkan kan. Nah, pada saat diurutkan, usahakan data yang sudah diurutkan itu disilang saja supaya jangan dihitung terus ya. Misalnya kamu tulis 71, silang langsung diurutkan. Kan kelihatan sisanya kan? Data bingung. Silang sudah diurutkan datanya? semua sedikit namanya kan? Ya semua, sedikit. Anu saja ya. Iya, mantap. Jangan lupa dicoret ya data yang sudah masuk, dicoret-coret supaya tidak terhitung lagi kan, supaya apa? Untuk mengurangi risiko salah. Iya 71, data terbesar 98, yang terbesar data terkecil, data terbesar 98, data terkecil 71. 9 kurang 7, 2, 27.
isi saja di sini kan banyaknya data 30. Nah, dari urutan itu kalian tahu mana data yang kecil, mana data yang besar. Itu yang kecil yang pertama. Mana data yang kecil? Ya, itu di samping. Itu saja. Nah, ikuti langsung lalu itu ya. Berarti log n berarti log Berapa? 30. Karena n nya kan 30 tadi. Nah, log 30. Nanti saya cari pakai saya bantu untuk log 30-nya. Saya bantu log 30-nya ya. Masih kan? Nilai log 30 1,477. Maju semua, oke. Log 30 sama dengan 1,47. Ya. Tinggal dikalikan. Satu koma empat. Berarti dikalikan dulu 3,3 ya. Jangan kau lakukan 1 tambah 3,3 ini salah nanti. 3,3 kali 1,477. Nanti terakhir ditambah dengan 1 supaya nggak salah. Dibulatkan menjadi 9,67 ini bulatkan jadi 10. Itu loh 30 ini Bapak tulis 5,874. Nih, 6. ya, terakhir ya. Dan itu apa tadi? Dan itu banyaknya kan? Itu log 30 ini Bapak. Yang kawan data. Ya, ditambah 1 itu terus 4,66 saja, 2 angka belakang.
Ya, baru tambah 1. Boleh? 1,47 lah, bisa jadi 15. Sokan 6 bulat kan? Sokan. Jadi 6. Dibulatkan ke atas 6, banyak kelasnya, ini menjadi 5, betul. Terus batas bawah itu yaitu data terkecil. Atau ini kita bisa batas bawah kelas pertama itu adalah sekarang ini, mana yang sebelumnya? Mana yang di mana aja? Pantun. Tapi yang Oke, lagu semua. Jadi aku nih. Ini kali ya. Jadi sekarang foto ini kita tampilkan di papan. Tidak terbelah. Terbanyak berarti. Ini tidak kan? Sama sedikit. Misalkan lah. Misalkan lagi. Dong ya, kerja Bisa normal kan? sambil membawa dia dijelaskan. Ayo. A, B, C. Kelompok D. Kelompok C. A, B, C. Silakan. Bawa LKPD-nya. Yang lainnya kita tampilkan di papan. Ya? Semua? Saudara Adiel, silakan. Kegiatan satu kita yakni membuat tabel distribusi frekuensi. Langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengurutkan data dari data terkecil ke terbesar. Dari Julia, materi yang saya bacakan yaitu cara menentukan interval kelas. Untuk interval kelas pertama, menentukan batas bawah, yaitu dengan menentukan data terkecil. Seperti yang kita ketahui bahwa data terkecil di sini adalah 71. Batas atasnya yaitu batas terbawah ditambah P kurang 1. P ini merupakan nilai dari data terkecil. Nilai dari panjang kelas. Jadi berikutnya cara menentukannya yaitu 71 ditambah dengan dalam kurung 5 kurang 1. 5 kurang 1 sama dengan 4, jadi 71 ditambah dengan 4 sama dengan 75. Jadi interval kelas kedua, batas bawahnya yaitu batas batas atas pertama ditambah dengan ditambah panjang kelas kurang 1. Jadi 76 tambah 5 kurang 1 sama dengan 80. Jadi interval kelas kedua adalah 76 sampai dengan 80. Dengan cara yang sama Kita menentukan semua interval kelas tersebut, maka kita buat tabel seperti ini dan nilainya juga sudah kita masukkan, begitu juga dengan kurusnya dan frekuensinya masukkan tabel seperti ini, teman-teman. Sudah selesai? Ya Pak. Ya. Itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada tanggapan atau masukan ataupun pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Untuk kelompok yang kedua yang akan presentasi tentang gambar dari histogram ya. Gambar dari histogram, kita ambil fotonya dulu. Kita ambil fotonya dulu.
Yang di bawah itu frekuensi, di mana frekuensi dan di mana tepinya. Garis di bawah ini yaitu frekuensi atau disimbol dengan Y. Garis 5 sampai 70,5 frekuensinya yaitu 4. Makanya sejajar di sini. Terus 70,5 sampai 6 sampai 8. 95,100,5 frekuensinya 2. Ada pertanyaan yang lainnya? Silakan yang bertanya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain. Oke, yuk. Nampaknya karena jawabannya sama ya. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok E akan mempresentasikan kegiatan ketiga yang akan dibacakan oleh saudara Safri Ihab. Kepada saudara kami persilakan. Langsung ke ABC-nya aja. Jumlah siswa ya. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang histogram nilai ujian matematika siswa kelas 10 IPS 2. Jumlah siswa yang mendapatkan nilai terendah pada interval 64,5 sampai 67,5 sebanyak 2 orang, di mana yang sudah tertera di tabelnya, di diagramnya. Jumlah siswa yang mendapatkan nilai tertinggi, yaitu nilai tertinggi pada intervalnya 79 sampai 79,5 sampai 82,5 sebanyak 2 orang. Jadi dilanjutkan dengan saudari Karolina kita. Jawabannya sama ya, karena juga tidak terlalu susah ya. Oke, ditutup saja untuk kelompok yang ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Jangan takkan boleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang 75 ke bawahnya. Jangan kayak apa yang dapat tempat itu tadi. Setelah semua ini semua, kemudian kita kontrol shift enter. Ya. Kalian bandingkan dengan tabel distribusimu. Komputer mendapatkan 4. Kita pilih yang ada diagram batangnya. Muncullah dia ini. Baru kita oke. Perhatikan anakku semua. Tabel yang dipapan masih berbentuk diagram batang, belum berbentuk histogram. Karena masih ada sisanya, ada selisihnya. Klik di sini di tempat diagram batang itu, kemudian kalian atau bisa kita klik di sini, kemudian kita format data point, ya. Simulasi nanti, silakan mungkin satu orang bisa menampilkan apa saja kesimpulan yang kita dapatkan untuk belajar hari ini. Pertemuan hari ini adalah penyajian data yang baik dan benar, bermanfaat untuk memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Data lebih cepat dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, dan pengambilan keputusan atau kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Tabel distribusi frekuensi adalah bentuk penyajian data dengan cara membagi data menjadi beberapa kelompok dan disajikan dalam suatu tabel yang terdiri dari kelas interval dan frekuensi. Histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan diagram batang tegak, di mana di antara dua batang yang berdampingan tidak terdapat jarak. Sumbu datar pada histogram menyatakan kelas-kelas interval, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri sampai dengan kita menutup,
Kita perlu mengetahui apa saja yang kita dapatkan hari ini, pemahamannya sampai di mana. Silakan siapkan satu kertas untuk kita evaluasi. 5 menit saja cukup. Soalnya seperti yang di papan. Silakan. Ditambah kita kelas Bali. Oke. Berikutnya kita akan ada PR. Kita akan share nanti melalui Google Form, ya. Nanti di rumah kita akan selesaikan pakai Google Form nanti PR-nya itu. Karena di sekolah kan ada bawa HP. Iya. Ya bawa HP di di depan. Ya. Oke, anak semua untuk hari ini kita tunjukkan mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan satu orang pimpin doa sebelum kita selesaikan untuk yang hari ini. Silakan doa kita selesai belajar.